Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Pada kesempatan kali ini yang pagi sangat cerah ini, saya akan menyampaikan prolog terlebih dahulu untuk luaran tugas PLP yang kedua, yaitu video luaran. Sebentar, ada motor. Iklan terlebih dahulu. Oke, lanjut. Sebelumnya saya akan menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang menilai video luaran PLP yang kedua ini, atau juga selaku lembaga yang menaungi kegiatan PLP kedua ini, yaitu P3K. Saya memohon maaf terlebih dahulu karena saya tidak memakai atribut dari Universitas Ahmad Dahlan, karena posisi saya sekarang berada di kampung halaman dan saya tidak membawa identitas berupa jas alma mater mungkin atau apa, jadi saya hanya pakai koko bekas salat subuh tadi. Jadi saya meminta maaf, mohon maaf terlebih dahulu kepada pihak yang menilai video luaran PLP yang kedua. Jadi sebenarnya PLP yang kedua ini selama 1 bulan itu kita di training atau mensimulasi diri sebagai seorang guru, calon seorang guru. Jadi kita dibekali 4 standar kompetensi guru, yaitu yang pertama kepribadian, ada juga sosial, pedagogik, dan juga kompetensi profesional seorang guru. Jadi selama kita mengadakan PLP, menjalankan tugas PLP yang kedua, kita mencari pengalaman sebanyak mungkin dari keempat kompetensi ini. Dan sebagian besar di video saya itu mengajar karena saya diamanahi oleh guru pamong saya untuk menjadi asistensi mengajar, menggantikan beliau ketika beliau sedang rapat, dan saya merasa lumayan menikmati, dan juga karena ada tantangan-tantangan tersendiri ketika kita mengajar di kelas yang berbeda-beda, yang memiliki peserta didik dengan karakteristik yang berbeda-beda pula. Jadi disitulah pengalaman yang luar biasa bagi saya saat masuk ke dalam setiap kelas jika dimanahi oleh guru pamong saya, yaitu Ibu Titik Kuntar Tiningtyas. Mungkin nanti saya akan lebih jelaskan lanjut di video yang akan diputarkan dalam 3, 2, 1. Ya baik, jadi ini gambaran ketika saya merancang sebuah modul ajar dan juga menganalisis modul yang dibuat oleh guru pamong sebelumnya, yang kemudian saya buat menjadi modul ajar sendiri mengenai teks biografi yang kemudian akan diajarkan di kelas 12 nantinya. Nah, ini dia contoh dari modul ajar teks biografi yang saya buat menggunakan Canva tentunya. Modulnya sekaligus digunakan untuk mengetahui tentang sintak apa saja yang akan dilakukan selama pembelajaran selama 1 bulan ke depan. Perlu diketahui sebelumnya, kita sebagai mahasiswa juga diharuskan untuk memiliki sikap yang fleksibel ketika kita diminta tolong oleh guru pamongnya. Jadi kita tidak terpaku atau terpatok kepada modul ajar yang sudah kita buat. Tapi kita juga harus mampu menjalankan tugas sebagai asistensi pengajar ketika guru pamongnya itu sedang ada acara atau rapat gitu. Jadi contohnya saya ini mengampu kelas 10 1 atau enggak saya 2, saya lupa, untuk mengampu mata pelajaran LH teks laporan hasil observasi seperti itu. Pertanyaan umum tinggal meneruskan di bagian deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaatnya gitu. Udah lah yang kedua. Ada yang belum tadi, yang belum sama apa? Oh, aku yang itu. Yang belum yang tidak. Oh, bahasa berarti ini sudah. Tidak semua, Kak. Oke. Oh, bisa. Berarti kaidah. Tidak hanya itu, saya juga sebagai mahasiswa diamanati untuk menyelesaikan materi teks editorial terlebih dahulu, baru nanti saya menerapkan untuk praktek mengajar secara mandiri menggunakan teks biografi dengan modul ajar dan juga media yang sudah saya buat bersama dengan lembar kerja peserta didiknya nanti. Jadi ini sebelum saya masuk ke materi saya, jadi saya menyelesaikan terlebih dahulu apa yang sudah dimulai oleh guru pamong saya. Nah, ini di kelas F4. Ya mungkin berikut gambaran ketika saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia untuk menggantikan Bu Titik Kuntar Tiningtyas. Jadi seperti yang saya katakan di awal video, jadi kebanyakan video saya ini rekap ketika saya di dalam kelas gitu, karena saya banyak sekali waktu saya untuk berada di dalam kelas gitu. Jadi sering saya untuk masuk kelas seperti itu, guys.
Nah, ini dia contohnya, saya sudah masuk ke dalam teks biografi. Nah, saya, menggantikan Bu Titi. Sebenarnya ada Bu Titi di belakang siswa, jadi saya di depan menggantikan beliau. Beliau menyaksikan saya untuk, membersamai teman-teman siswa untuk belajar bersama mengenai teks biografi. Seperti itu, guys. Lanjutkan materi sebelumnya, kita sebenarnya kan sudah mengenal mengenai teks biografi kemarin, sudah mendengarkan video juga. Nanti juga kita akan menonton video lagi lebih lanjut biar teman-teman itu lebih paham mengenai teks biografi. Kemarin masih kita kita semua sudah mengenal mengenai definisi teks biografi dan juga ciri-cirinya, ada 7 di sini, dan juga biografinya pengertiannya bisa. Nah, ini ketika saya membantu siswa dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, ini contohnya dua siswa ini, mereka itu bertugas sebagai satu writer sama si searcher, tinkernya lagi di kamar mandi kalau tidak salah. Jadi di dalam projectnya secara berkolaborasi siswa itu saya bagi menjadi 3 role. Jadi ada searcher, terus thinker, terus ada lagi writer. Jadi yang baca artikel saya pasti tahu gitu. Ini contohnya. Di hari yang berlainan, saya juga menyempatkan diri untuk melakukan pendekatan terhadap siswa. Jadi berkolaborasi antara guru dan juga siswa, menyatukan satu persepsi dan juga memahamkan kembali kepada siswa-siswi mengenai teks biografi dan juga tokoh yang bisa dibuat subjek teks biografi yang bisa ditulis biografinya gitu. Jadi saya mencontohkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan kan bikin gagasannya itu jadinya bikin kamus ini. Dulu bikin gagasnya itu dari beliau. Jadi beliau itu ada yang tahu PKU Muhammadiyah? Ya. Nah, itu juga beliau gagasannya. Jadi ada 4 kalau nggak salah, ya nggak? Jadi mengapa alasan saya untuk melakukan pendekatan terhadap siswa-siswi kelas 12 F4? Jadi ini saya tujukan sebelum project penulisan teks biografi secara berkolaborasi. Jadi supaya ada kedekatan, supaya guru bisa masuk ke dalam ranah kolaborasi siswa. Jadi ada kolaborasi siswa antara siswa dan juga guru antar siswa maksud saya. Jadi kolaborasinya itu kita sebagai calon guru tidak hanya menyuruh siswa-siswi untuk berkolaborasi, tapi kita juga masuk ikut andil ke dalam sistem kolaboratif tersebut. Seperti itu tujuannya. Di hari yang lain saya juga kembali menggantikan Ibu Titik Tias sebagai asistensi mengajar untuk membantu siswa kelas 10 E2 melakukan presentasi tahap akhir pengerjaan proyek teks laporan hasil observasi. Nah, ini saya memfasilitasi teman-teman siswa untuk presentasi di depan kelas gitu. Masih banyak lagi kegiatan di dalam kelas, dan ini contohnya saya mendampingi siswa-siswi untuk mengerjakan tugas P5 di kelas 10. Oke, baik, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, jadi saya lagi di Masjid Ulul Albab SMA Negeri 1 Pleret. Ya gini, jam berapa ini? Berarti jam 10, jam 9, jam 10 yang biasa saya nongkrong kongkow di sini di atas lantai 2 masjid. Jadi selama PLP 1 bulan ya biasanya saya kontemplasi di sini untuk mengatur mood, mengatur kesabaran, untuk menyesuaikan apa yang harus saya persiapkan nanti ketika mengajar. Nanti ini kan jam ke 7, 8, 9, 10 setelah ba'da duhur sampai ke sebelum asar. Sebelum asar saya nanti ngajar 2 kelas 4 jam pelajaran. Jadi biasanya saya kontemplasi dulu di sini, mengatur emosi, mood, alur turistiknya diatur juga. Ya gini lah teman-teman, ini adalah PLP 2.
Bentar lagi selesai, besok penarikan. Itu aja sih. Jadi seperti itu, saya biasanya menyendiri di masjidnya, di samping serambi masjid untuk menyendiri, mempersiapkan suasana hati, memisahkan suasana hati saya pribadi supaya tidak dibawa ke dalam kelas gitu, supaya saya bisa fresh atau bisa jernih pikiran saya untuk menghadapi peserta didik yang memiliki karakteristik berbeda-beda setiap peserta didik ataupun setiap kelasnya. Seperti itu, guys. Nah, jadi ini dia part ketika saya berpamitan kepada siswa kelas 12 F4 karena ini hari terakhir saya membersama mereka di pelajaran bahasa Indonesia teks biografi, dan ya testimoni mereka berikut, silahkan dengarkan apa kata mereka. Atau di infografis bebas teman-teman, tinggal menyesuaikan. Nanti untuk minggu depan untuk hari Kamis mungkin nanti kalau yang belum selesai bisa dilanjutkan di hari Kamisnya. Kalau yang udah selesai nanti bisa langsung presentasi, tinggal nanti mengikuti Bu Titik Puntar Tinding Tias, karena besok Kamis sudah dengan Bu Titik lagi. Karena besok Kamis dari UAD saya juga termasuk sudah ditarik. Ya. Gak digaji soalnya. Gak digaji, jadi besok sudah jam 9 sudah ditarik, jadinya kembali lagi kepada Bu Titik lagi, oke? Iya. Jadi saya cuma nungguin ini terakhir, teman-teman. Jadi saya juga pamit sama teman-teman semua. Terima kasih sudah menjadi siswa yang baik. Terima kasih sudah menjadi siswa yang mau duduk di kelas, nggak keluar-keluar. Yang tidur nggak apa-apa, yang penting mau di kelas. Jadi saya mohon maaf ya sama teman-teman kalau misal selama saya di depan menerangkan apa segala macam terdapat salah tutur kata atau hal-hal yang kurang menyenangkan bagi teman-teman, saya minta maaf. Saya juga terima kasih sama teman-teman sudah dibantu untuk kemarin dibantu mengerjakan lembar kerja. Saya terima kasih sama teman-teman. Jadi untuk semuanya saya pamit undur diri nggih. Gak apa-apa toh? Jadi emang kenapa kalau sama saya? Jujur-jujuran kenapa? Gak enaknya kenapa? Kenapa? Ya kan sama saja kan, sama-sama. Yang penting beda. Jadi mungkin itu ya testimoni dari siswa kelas F4, dan juga sekaligus saya sudah berpamitan kepada mereka. Dan juga saya juga ada wawancara sedikit kepada siswa F5 mengenai bagaimana cara saya mengajar. Jadi ya berikut ini dia testimoni dari si Abdul dan juga si Hanif. Oke, baik teman-teman, jadi kita sekarang lagi ada di acara ulang tahun SMA 1 Pleret. Oke, sebelumnya ada testimoni tentang pembelajaran bahasa Indonesia kemarin dengan siapa? Mas siapa? Mas Abdul. Gimana belajar bahasa Indonesia kemarin, Mas Abdul? Cukup baik sih. Baik. Tapi kamu biasa udah ngajar lagi? Ya. Jadi balik lagi sama Bu Titik nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Jadi ini salah satu siswa the best nih, best of the best student di F5 udah gitu aja. Mantap, Mas Abdul, jangan ya. Gimana kesan-pesan Anda ketika belajar bahasa Indonesia? Kritik gua aku. Jadi itu ya sepasang dua patah kata dari dua siswa F5. Jadi saya mengajar F4 dan juga F5. Berikut di testimoni dari F5, dan ini juga perpisahan ketika saya penarikan. Apa sih Rono atau begini? Kene no. Iya. Pamit nih, Pak. Wes Pak, lagi jayang iki Pak, lagi harga diri. Harga diri Pak. Ini setelah penutupan PLP kedua, jadi saya mau pamit karena ada urusan pekerjaan, jadi yang mengharuskan saya harus pulang ke rumah. Jadi ini suasana ketika ya hari terakhir, menit-menit terakhir, detik terakhir saya di Pleret. Terima kasih ya.